Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Halo teman-teman, kembali lagi di Doralita Dongeng Rabu Literasi Spentita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari Ekskul Literasi akan mendampingi sesi mendongeng di Rabu pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ajeng Mikaila Paramita dari kelas 7G dengan wali kelas Lailatus Zuhrul Matin SPD. Di Rabu pagi ini, kami akan membawakan cerita yang menarik dan penuh dengan pesan yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kisah ini berjudul Sungai yang Menyimpan Rahasia yang akan dibawakan oleh Kak Keisha Salsabila Kaluela dari kelas 9D. Dengan wali kelas Ibu Siti Nurkhalifah SPDI. Menariknya, cerita yang akan dibawakan oleh Kak Keisha adalah cerita yang mengandung pesan moral yang sangatlah menginspirasi, menceritakan tentang persahabatan 3 orang anak yang belajar tentang keberanian, kehati-hatian, dan pentingnya menghormati alam. Nah, penasaran sama kisahnya? Langsung aja simak cerita dari Kak Keisha. Silahkan Kak Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Selamat pagi Sobat Spendita. Perkenalkan, nama saya Keisha Salsabila Kaluela dari kelas 9D dengan wali kelas Ibu Siti Nurkhalifah SPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sungai yang Menyimpan Rahasia. Dongeng ini mengisahkan persahabatan 3 anak yang belajar tentang keberanian, kehati-hatian, dan pentingnya menghormati alam. Simak baik-baik ya. Sungai yang Menyimpan Rahasia. Langit senja menghiasi sebuah desa yang elok, dikelilingi hamparan sawah hijau dan rumpun bambu yang menjulang tinggi. Terjalin erat persahabatan 3 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Mereka adalah Laras, seorang gadis bernyali besar yang gemar berpetualang. Seno, anak laki-laki pendiam yang selalu mempertimbangkan resiko sebelum melangkah. Dan Raka, si paling bersemangat, tetapi seringkali terburu-buru. Tawa dan celoteh mereka kerap mengisi sore di suatu desa. Sore itu, di bawah langit yang mulai jingga, keinginan mereka untuk mencari keseruan membawa mereka ke sungai. Meskipun arusnya terkenal deras, mereka justru menganggap tempat itu sebagai arena bermain paling menantang. Setelah rakit sederhana dari batang bambu selesai dirakit, tanpa menanti aba-aba, Raka langsung melompat ke atasnya. "Ayo cepat, ini pasti kuat menahan arus," serunya penuh keyakinan. Raka tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk berpendapat. Seno menggelengkan kepala. Terlihat jelas kekhawatiran di wajahnya. "Arusnya sangat deras, kita harus berhati-hati. Jangan terlalu mendekati bagian tengah." Namun, nasihat Seno diabaikan Raka. Sekejap kemudian, rakit yang ia naiki mulai melaju cepat terbawa arus. Laras, yang biasanya berani, ikut merasakan kepanikan melihat rakit itu semakin jauh. Ia berteriak sekuat tenaga, "Raka, lompat! Jika tidak, kau bisa terseret!" Raka berusaha bertahan. Tetapi rakit bambu itu bergoyang dan nyaris terbalik. Tepat pada saat yang genting itu, Seno dengan cepat melemparkan sebatang bambu panjang ke arah Raka. Dengan sisa-sisa tenaganya, Raka berhasil meraih bambu itu dan ditarik dengan kuat ke tepi sungai. Ketiga anak itu terduduk lemas, napas mereka terengah-engah di tepi sungai yang berbatu. Raka terdiam lama, wajahnya memucat. Baru kali itu ia benar-benar menyadari dampak serius dari tindakan cerobohnya. Dengan suara yang lirih, ia berbisik, "Aku hampir tenggelam, maafkan aku terlalu gegabah." Laras menatapnya dengan mata yang masih sayu, lalu berkata, "Hari ini kita sangat beruntung, tapi lain kali kita tidak boleh lagi bermain-main dengan bahaya." Seno hanya menghela napas panjang. "Aku lebih memilih dibilang nakut, asalkan kita semua tetap selamat." Sejak kejadian menegangkan di sungai hari itu, ada perubahan dalam diri mereka. Sungai tersebut tidak lagi mereka pandang hanya sebagai tempat untuk bermain yang menyenangkan, melainkan sebagai kekuatan alam yang harus dihormati dan diwaspadai. Raka belajar untuk mengendalikan sikap gegabahnya. Laras memahami bahwa keberanian harus diimbangi dengan pertimbangan matang.
dan Seno telah membuktikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kehati-hatian adalah kunci untuk menjaga keselamatan nyawa. Pengalaman itu menjadi rahasia yang disimpan dalam hati mereka. Sebuah pelajaran tentang rasa hormat terhadap alam. Tamat. Bagaimana kisahnya teman-teman? Sangat menginspirasi kan? Ada baiknya kita tidak gegabah sebelum melakukan sesuatu. Dari kisah itu kita bisa belajar bahwa keputusan harus diimbangi dengan pikiran yang matang. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembacaan pesan moral yang bisa kita ambil dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Silahkan Kak Keisha. Pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah dalam setiap tindakan harus ada keseimbangan antara semangat dan pertimbangan. Keberanian tanpa akal sehat hanyalah ceroboh, dan mendengarkan nasihat adalah kunci untuk pulang dengan selamat. Ini tadi adalah pesan moral dari kisah sungai yang menyimpan rahasia. Itu membuat kita terinspirasi, bukan? Kisah ini mengingatkan kita untuk menjaga kelestarian alam, menjaga ikatan persahabatan antara sesama. Sekian dulu Doralita pagi ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu lagi di Doralita selanjutnya. Klik like kalau kalian suka video ini dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Salam budaya, karya, dan literasi. Spendita, sang juara pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.